Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua adalah ada pesan yang mungkin hampir selama ini terlupakan. Semua orang merindukan anaknya baik, anaknya benar, hidupnya mereka baik dan benar. Semua orang merindukan itu, sehingga memikirkan tentang sekolah anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Akan tapi ada madrasah ula, sekolah pertama untuk anak-anak kita yang tidak pernah kita perhatikan, yaitu menghadirkan sebuah suasana nuansa keluarga yang baik. Maka tahun ini kami jadikan tahun seruan cinta di keluarga, menumbuhkan cinta di dalam keluarga. Karena disitulah nanti tempat tumbuhnya anak. Sehingga anak kita yang tumbuh di dalam keluarga yang benar, yang baik, akan sehat mentalnya, sehat pikirannya, sehat hatinya. Tapi kalau anak kita hidup dalam keluarga yang tidak baik, yang rusak semuanya, mentalnya rusak, pikirannya rusak. Dan anak kita bukan ayam potong yang hanya digede-gede jasadnya. Mereka ada pikiran, ada hati. Maka sekarang ayo kita pastikan rumah kita harus indah. Tidak boleh ada caci maki, tidak boleh ada mengolok, tidak boleh ada merendahkan, tidak boleh ada ngangkat suara. Jangan dibiasakan. Jadi ini perlu kesadaran. Yang ada satu orang yang nggak bisa mendengar pakai pemahaman ini. Satu orang tidak bisa berbagi. Rumah tangga orang tidak bisa berbagi adalah rumah tangganya orang yang egois, nggak bisa koreksi diri, maunya nyalahkan pasangan. Ya kan? Kalau ditegur langsung marah, lebih serem lagi. Diingatkan marah. Marahnya macam-macam. Kalau suami mungkin langsung banting pintu atau mukul meja. Dan akhirnya istri yang biasa mengingatkan jadi nggak berani mengingatkan. Atau kalau istri cemberut 3 hari. Ini pasti perempuan bodoh. Mulai kapan cemberut menumbuhkan cinta? Nggak ada. Mulai kapan cemberut menumbuhkan cinta? Nggak ada. Cemberut kadang sampai anak tahu mama lagi cemberut marah nih. 3 hari dia tunggu 3 hari 4 hari. Kita rubah itu seperti itu. Nular. Mohon maaf, marah itu nular ya. Orang yang tidak pernah marah berkumpul dengan pemarah akan ke bawah. Seruan cinta misalnya. Istri marah-marah, Anda seorang suami yang baik dengan istri saya mencegah. Istri kok marah dengan mohon maaf siapa pembantu di rumah dan sebagainya. Ini kalau nggak ikut marah nggak enak, dianggap nggak ngegrup. Akhirnya marahnya terbangun, sehingga ikut marah. Maka marah itu nggak ada baiknya. Nular. Coba saja istri marah-marah, terus suaminya diem kok. Kok ayah diem? Ayah bela dia ya? Padahal nggak ngapa-ngapain. Akhirnya secara emosi, dan itu ada urusan dengan cinta dan hati, ikut marah. Jadi marah tidak ada baiknya. Kalau rumah tangga itu biasa dengan marah, itu menumbuhkan anak yang tidak sehat pikirannya, mentalnya. Nanti di luar pun tidak akan sehat cara hidupnya. Coba kita bayangkan di rumah kita, kalau anak kita buka pintu kamarnya, melihat bapak ibunya lagi suap-suapan, lagi cubit-cubitan. Dia balik ke kamar pejam mata, lalu berkata, itulah hidup indah. Nancep di hatinya. Aku bersyukur. Pulang sekolah, mau salaman kepada sang ayah, tiba-tiba sang ayah menolak. Entar dulu sayang. Kata baginda Nabi, ibu dulu dong. Suamimu dulu sayang. Ayah dicium keningnya, tapi tidak salaman. Diantarkan ke ayahnya. Waktu ibunya. Di saat mau salaman ke ibunya juga menarik tangan. Oh tidak sayang. Kata imam kita di rumah adalah ayahmu. Kan ayah? Saya dicium keningnya. Anak bingung. Tapi bingung ya bingung. Hormat pada ayah tadi. Kenapa? Ayah menghormati ibu menghormati ayah. Itu akan tertanam. Ini muqaddimah untuk patung. Di depan hari. Tapi yang biasa cekcok, ribut dan sebagainya akan direkam. Dan akan kuat rekaman itu nanti terus dalam otaknya, dalam pikirannya. Terekam bahasanya kalau masalah dia ribut, masalah ribut. Sehingga nanti kalau sudah waktu sekolah, gesekan, punya masalah dengan temannya, ya berantem. Kalau perempuan caci maki cakar-cakaran terus aja ya. Sehingga kalau kita menemukan kebrutalan anak muda, kemarin ya kita cerita, suatu ketika kita naik mobil begitu, tiba-tiba ada gerombolan anak muda berhenti di depan mobil kita, tapi nggak ganggu kita, jelas nggak ganggu. Namanya di antara mereka ada yang bawa parang, berantem, kayu segala macam. Lalu mungkin orang berkata ini adalah lingkungan yang nggak benar, kerusakan di masyarakat. Jangan katakan masyarakat. Tanyakan rumahnya kayak apa ya. Kenapa Pak kalau banyak masalah harus berantem? Tidak pernah diskusi yang baik, memaafkan. Ada apa di rumahnya? Jadi ternyata permasalahan kita dapat pesantren. Ada beberapa anak yang sering punya masalah itu adalah
Kalau dilacak lebih jauh ada di rumahnya adalah punya masalah. Dia punya potret, punya contoh tentang permasalahan orang tuanya. Sampai nanti kalau menikah itu kan pasangannya memang bukan malaikat, pasti ada kesalahannya. Jadi sedikit saja punya masalah dengan pasangan ribut kan, contohnya apa? Ayah dulu begitu, terus generasi selanjutnya generasi berantem. Kita harus yakin ini perlu ilmu ini. Jadi yang terlupakan saja kami coba sekarang, ayo kita belajar menyadari itu. Mungkin ada berkata, suamiku marahnya lagi suka marah. Kalau suami suka marah, jangan ikuti dong, masa ikut-ikutan. Kita yang bersabar berkata untuk membuat perubahan di rumah kita. Istri suka marah, kita buat perubahan. Coba marah dengan marah, ya sudah. Seperti api disiram semuanya. Perlu ketawa Tuhan. Itu suamiku, itu istriku, Masya Allah. Alangkah bodohnya si dia itu hidup. Tiap hari berantem, anaknya 16. Bodoh sekali dia. Sampai Nabi menggambarkan kebodohan orang itu siang hari ditempeleng, istrinya malam hari digauli. Ya ini ada model orang begini. Mungkin ada orang beralasan, kita masuk nggak bisa dibenahi beralasan dengan saya kan kena mental ini. Saya juga punya ilmu mental. Ini banyak beralasan. Dulu santri, setelah kita permisi, kita memaafkan masalah, oh ini anak kena mental, semua beralasan. Kami kena mental, tidak dimaafin. Kalau kena mental sama kena koreng, berobat. Nggak mau berobat, suruh dimaklum, nggak ada maklum buat ente berobat baru dimaafkan. Jadi sebuah rumah tangga tidak boleh kalau ada orang keras kepala repot. Rumah tangga nggak ada baiknya. Dia adalah racun dalam sebuah rumah tangga. Kalau saya insya Allah rumah yang indah, selamat tinggal dengan caci maki. Kalau itu termasuk orangnya adalah Anda, berubah dong. Masih ada di soal hari. Kenapa ada kita jalan di soal hari dengan indah, dengan bahagia? Jangan sampai kita menjalani hidup dengan marah dengan pasangan. Kemudian sifat jelek, suka marah. Ini kan terus diterapkan kemana-mana dengan siapapun. Nggak bisa musyawarah. Kalau jadi penceramah ustadz suka marah-marah juga nih. Karena dari sana pendidikan. Jangan bukan pendidikan Islam tidak mengajarkan itu, tapi karena hidupnya begitu dia. Sehingga menjadi orang yang kotor hati. Jadi dendam. Baik. Ini yang pertama adalah kami rindu semua yang bertemu dengan kami selalu indah bahagia. Ada yang dari Surabaya nih? Ada Surabaya? Masya Allah. Kebetulan dalam rangka ini kita mencoba di beberapa kota besar. Kita membuat ini program ini tentang dulu sebelumnya kita beda anak SMA karena diklat cinta. Anak SMA yang belum menikah semuanya. Rupanya yang masuk 10% mak-mak sudah pada nikah. Akhirnya bingung kita, judulnya kita rubah deh. Menuju surga dengan cinta. Dulu ada diklat cinta untuk anak muda yang belum mengerti tentang cinta, bagaimana mencintai, apa itu cinta, dan bagaimana proses mencintai. Untuk menghadirkan cinta yang ini seperti apa. Yang datang mak-mak. Nah, akhirnya saya rubah. Insya Allah nanti tanggal 13 di pengajian masjid-masjid ada, di ini ada, di lapangan kita ada. Ada sebagian orang yang tidak mau mengaji, dan kalau ngaji harus pakai bayar. Ini kan orang aneh ya. Ngaji yang gratis banyak kita bayar. Ya mungkin baik. Dia pengen sedekah. Kita buat ngaji nanti di hotel Windam. Ada yang tahu saya nggak pernah tahu hotel. Saya tahunya adalah pondok Windam di Surabaya tanggal 13 besok. Sebelumnya di Jogja, yang di Jogja sudah pernah lewat. Di Bandung, dan setelah itu menuju Pekanbaru, ada di kota-kota besar. Kita ingin mencoba semampu kita supaya tidak dilanya oleh Allah. Orang ribut di rumah anak-anaknya gara-gara keluarga tidak membenahi. Kita mencoba membenahi rumah tangga, membenahi keluarga. Ini yang pertama. Yang kedua adalah membiasakan dengan yang halal, tolong syukur yang halal dengan cara agar halal semakin indah. Kuatkan keyakinan bahwa haram itu siksa, haram itu racun. Makanya jangan mencoba mencicipi itu satu jeruk haram, tidak, bukan milikku. Kalau sudah disajikan, oke, halal ini. Jarum haram bukan milikku. Haram dari kecil menjadi gede. Kalau orang sudah makan haram itu seperti orang minum air garam, dia pengen lagi. Tapi kalau takut yang haram indah, contoh saja kita gambarkan sepiring nasi putih, ada kecap ditabur, siram di atasnya sedikit, pakai kerupuk. Di sampingnya makanan-makanan mahal, satu bungkus 70.000, tapi makanan kucing. Oh, makan kucing, makanan apa gitu, mahal-mahal. Kenapa tidak makan ini mahal? Ini hanya nasi putih kok. Ini bukan makanan saya, makanan kucing. Yang enak tetap nasi putih hangat. Makanan bukan makanan saya. Itulah. Kalau bukan makanan kita nggak enak. Sate, kulit makanannya orang haram. Kalau orang punya iman, ini lebih serem daripada makanan kucing. Maka tapi sudah mencicipi satenya orang boleh berkembang. Makanya orang yang mencicipi yang haram
akan keras hatinya, kemudian rakusnya yang tumbuh, sehingga dia tidak akan puas dengan kekayaan yang Allah berikan. Dikasih satu lembah emas, kata Nabi minta lembah yang kedua, dikasih perusahaan terus dan dia tidak akan puas. Sampai ujung-ujungnya lihat, bapaknya meninggal, dia rebutan waris. Yang paling kaya akan berebut waris. Yang paling kaya akan berebut balik jahat. Kenapa? Rakusnya, sudah nggak peduli itu adik. Orang begini nggak bisa benar. Jadi pengurus masjid separuh kota amal hilang. Mau apa? Nggak bisa baik orang ini. Mau jadi pejabat, ya. Jahat yang jahat. Jadi tukang becak muter-muter katanya dari jauh. Apalagi? Jadi dokter nggak harus beli obat, dikasih resep obat. Karena sudah kong kali kong dengan farmasi dengan apotek. Loh, permasalahannya bukan masalah dokter, yang dokter ahli surga banyak pejabat. Permasalahan dia biasa keinginan yang haram. Termasuk dalam urusan yang lainnya, syahwat pandangan. Mohon maaf. Nah, Al-Quran mengatakan, kulli mu'minin katakan kepada kaum pria agar menjaga matanya. Wanita menjaga matanya. Menjaga mata ini dari melihat yang haram agar indah yang ada di rumah. Makanya jangan dianggap sepele. Ini beberapa waktu yang lalu kita sampaikan. Yang biasa nonton yang haram, auratnya orang, baik di alam nyata atau mohon maaf di alam maya, itu menjadikan pasangan yang tidak indah lagi. Karena dia mengatakan, oh tidak seperti aku lihat di sana. Oh yang aku miliki itu. Akhirnya dicari fantasi, hayalan dok, di alam nyata nggak ada, sehingga nggak puas dengan pasangan. Jangan dianggap sepele. Jangan dengar fatwa Ustaz ngaco kamu apa-apa. Bagaimana merusak mentalnya? Dalam dunia psikologi rusak mental waktu nonton film porno itu lebih dahsyat daripada makan mie avion dan segala macam, rusak. Sehingga seorang anak pun lihat ibunya syahwat. Tidak melihat perempuan cuma tutup poin di wilayah tertentu, kotor pikirannya. Syahwatnya yang biasa mencicipi mata haram, matanya lihat yang haram, yang halal jadi tidak indah lagi. Tapi kalau kita tidak boleh, astagfirullah, semakin indah yang dimilikinya. Kalau kita kembangkan urusan naudzubillah zina dan sebagainya, maka seorang laki-laki kalau sudah berzina dengan 1000 perempuan tidak akan puas, dia pengen yang 1001. Tapi dengan perempuan halal dia akan terbatas pada yang halal. Seorang perempuan yang berani zina dengan 100 laki-laki tidak akan puas, dia merindukan yang 101 karena haram. Maka dari itu ayo kita waspada dengan haraman. Sekarang kerjamu di mana? Rakus tidak ada puasnya. Tidak ada puasnya, rakus capek. Seperti orang, maka kerakusan itu adalah kefakiran yang tersembunyi. Seperti punya segalanya, tapi seperti tidak punya apa-apa. Tidak perlu mengoreksi orang lain, perlu koreksi diri kita sendiri. Semoga Allah menjadi hamba yang saling mencintai Allah. Dan juga kami ingatkan di sini ada SMP ya, mungkin lupa dari pasti tidak diumumkan. Di sini ada SMP SMA Putri. Insya Allah dengan bahasa Inggrisnya, dengan bahasa Arabnya, dan pendidikan akhlaknya. Kemudian untuk putranya di Bacem, SMA, SMP, anak kami Nasi Ali Muhammad. Banyak yang ada di sini. Masya Allah, ada SMP Bacem Ali. Masya Allah, ini anak kami yang ada di Bacem. Nggak mau sama bapaknya, pengen jauh. Mandiri. Oh iya, ada putri sini tadi. Masih ada di sini. Yang mau ada, yang sudah ada. Wawan sudah ada di sini. Muhammad Masya Allah. Di sini masih sedikit lebih terpantau. Yang di Bacem SMP SMA. Yang mau Cirebon boleh. Yang mau jauh saya pindah jauh, Sumatera ada, di Pekanbaru ada, di Dumai ada, di Batam juga ada, pengen ke sini. Batam ada. Oh ada. Kita sampai mana stasiun radio dari Batam kita. Batam. Ada Batam ada dong. Sebagai Batam ada. Stasiun radio 104,7 FM dari Singapura, Johor dari Batam. Masya Allah. Batam harus ketemu nanti. Harus. Insya Allah. Kita ambil sebulan sekali, sekarang jadi 3 bulan sekali. Insya Allah. Lagi sama Pekanbaru, sama semua. Insya Allah Ustaz. Insya Allah ada pesantren di sana. Di mana insya Allah kita buat di beberapa kota, dan ternyata memang umat Nabi Muhammad sekarang sudah rindu pengennya anaknya jadi dokter sukses, pengen jadi insinyur sukses, tapi selamat masuk surga. Biar nanti sholat, bisa punya Quran dan sebagainya. Jalurnya pondok kita pondok formal ada, pondok mencetak ulama ada, namanya pondok Tafaqquh Fiddin. Seperti cucunya bahwa itu yang satu masuk formal di sini, yang satu masuk kelas Tafaqquh. Masya Allah. Terima kasih Mbak Nur, sangat kamu datang dengan kemuliaan.
Salam buat suaminya yang masih ada suami. Jika tidak ada suami, diangkat derajatnya boleh di akhirat. Amin. Istri, insyaallah sampaikan salam yang baik ya indah. Percaya yang kami sampaikan hadiah yang paling istimewa. Kalau kita namakan itu semuanya, apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Dua hal yang kami sebutkan adalah kunci keindahan. Menerima Allah nikmat. Masya Allah. Semoga menjadi